Halo adik-adik semua, selamat datang di Lautan Ilmu Kimia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari ikatan kimia, khususnya bab ikatan logam, gitu ya. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik elektrostatik dari kation logam dengan elektron yang bergerak bebas di sekitar kation-kation logam tersebut. Oke, definisi dari ikatan logam ini bisa saya buatkan model analoginya ya, seperti ini. Misalkan saya punya salah satu logam dari golongan 1A, yaitu kalium ya. Kalium nomor atomnya 19, kalau kita buat konfigurasi elektron, pakainya AR. AR kan 18 ya. Kemudian selanjutnya ada 4S1. Oke. Supaya kalium ini stabil seperti argon, maka kalium harus melepaskan satu elektron valensinya atau elektron terluarnya dilepaskan sebanyak satu elektron. Sehingga kalau kalium melepaskan sebanyak satu elektron, maka kalium akan bermuatan positif 1. Nah, seperti ini ya. Nah, dalam logam kalium, nanti bisa digambarkan seperti ini. Kalium, anggapannya di sini kationnya, ini saya gambar atom dalam kondisi bulat seperti ini ya. Oke, ini misalkan saya buat 3 ikatan antar atom K. Oke, elektron kalium, ion kalium K+, itu ada di sekitar dari kation-kation K+ ini. Nah, posisinya di mana, Mas? Posisinya misalkan saya anggap di atas sebelah sini ya. Ini elektron, elektron yang dilepaskan oleh kalium. Elektron yang dilepaskan oleh kalium dia akan bergerak bebas di sekitar kation-kation dari masing-masing ion kalium ini. Karena kalium ini bermuatan positif, maka elektron dari atom atau kation yang satu ini saling terjadi tarikan. Nah, ini tertarik ke sini. Nah, elektron dari K+ di atom yang kedua tertarik di kalium yang ketiga. Nah, ini juga sama, ini bisa tertarik di kation yang lainnya ya, dari atom kalium yang membentuk ikatan logam antar K-nya. Di mana elektron ini dapat bergerak bebas ya. Jadi dia bisa bergerak bebas. Karena dia bergerak bebas, maka posisi dari elektron ini bisa di mana-mana. Nah, sehingga muatan-muatan negatif di sekitar K+ ini banyak ya. Nah, akibat dari lewatan elektron-elektron yang bergerak. Nah, muatan-muatan negatif inilah yang dikatakan sebagai lautan elektron ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai lautan elektron atau dikatakan sebagai awan elektron. Nah, di mana elektron ini bergerak bebas tanpa henti yang mengakibatkan gaya tarik antar elektron satu dengan K+, elektron satunya dengan ion K+ yang lain mengakibatkan terbentuknya yang namanya di sini ikatan logam. Nah, jadi sebenarnya ikatan logam itu yang terbentuk akibat gaya elektrostatik dari elektron dari proses ionisasinya dengan kationnya sendiri. Nah, jadi seperti ini. Ini yang dikatakan sebagai ikatan logam. Seperti itu ya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat logam yang didasarkan berdasar teori lautan elektron atau awan elektron sebagai berikut ya. Untuk teori lautan elektron, ini tokoh yang berjasa ada Drude dan kemudian disempurnakan oleh Lorentz. Makanya di sini teorinya dikenal dengan Drude-Lorentz
atau teori elektron bebas. Jadi menurut Drude sama Lorentz, elektron valensi logam akan bergerak bebas mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, jadi elektron ini itu akan mengisi ruang-ruang kosong. Nah, dia posisinya ada di sebelah sini ya. Ruang-ruang kosong, kisi-kisi dari kation. Sehingga dia bisa membentuk yang namanya di sini lautan elektron gitu ya. Oke. Sebagai contoh, misalkan seperti ini kalau untuk gambaran dari suatu kisi-kisi yang diisi oleh elektron. Ini adalah kation, ini adalah elektron-elektron yang bergerak bebas mengisi kisi-kisi kosong dari kation dalam ikatan logam, gitu ya. Dari sini, dari gambaran ini, logam ini punya beberapa sifat ya. Sifat logam yang pertama, dapat ditempa ya. Dapat ditempa itu artinya adalah dibentuk ya. Nah, jadi logam ini bisa dibentuk. Kenapa kok bisa dibentuk? Dia tidak mudah patah atau lentur. Ini karena saking kuatnya lautan-lautan elektron yang membentuk ikatan antara kation dengan elektron yang ada di sekitar kisi-kisinya. Jadi kalau misalkan dikenakan palu gitu ya. Nah, ini misalkan anggapannya adalah palu kena ke sini. Maka ini hanya bergeser aja ke sini. Kemudian kisi yang kosong ini nanti akan diisi oleh elektron-elektron masuk ke sini. Jadi elektron-elektron ini nanti untuk mengisi ruang-ruang kosong di mana hasil dari pergeseran dari kation. Makanya kenapa suatu logam itu bisa dibentuk-bentuk, bisa dimodel-model. Nah, itu alasannya ya. Adanya lautan elektron ini karena kationnya hanya bergeser, ruang yang kosong maka nanti akan diisi oleh elektron-elektron yang selalu bergerak bebas. Gitu ya. Oke, untuk yang kedua, logam punya sifat dapat memantulkan cahaya atau istilahnya di sini adalah mengkilau gitu ya. Nah, kenapa logam itu bisa mengkilau seperti itu kalau dikenai cahaya? Itu alasannya seperti ini. Oke, saya gambarkan dulu misalkan ini atom ya. Nah, atom ini kan ada beberapa lapisan kulitnya seperti ini, di mana kulit-kulit dari suatu atom akan dijumpai elektron-elektron. Nah, seperti ini. Ya, jadi kulit pertama elektronnya ada 2, kulit kedua elektronnya ada 8. Nah, kurang 2 sebelah sini. Oke, jadi kalau misalkan ada cahaya yang masuk di sini, cahaya ya, ini cahaya. Saya tuliskan aja. Jadi kalau ada cahaya yang masuk, maka suatu atom ini akan menyerap energi. Sehingga elektron yang mula-mula posisinya di kulit yang dalam ini, dia pindah keluar sini, di kulit yang lebih tinggi. Nah, ini dengan cara menyerap energi. Ya. Kalau dulu namanya adalah eksitasi, ya, perpindahan elektron dari kulit dalam ke kulit luar. Namanya adalah eksitasi. Nah, kemudian elektron kalau di posisi luar, sedangkan di kulit yang kedua ini sudah tidak ada elektronnya lagi atau kosong gitu ya, maka elektron ini nanti akan balik lagi. Balik lagi kemana, Mas? Balik lagi masuk. Nah, jadi elektron ini nanti balik lagi masuk ke sini. Nah, kalau balik lagi masuk di sini, ini namanya adalah emisi. Pada saat proses emisi inilah yang dilepaskan yang namanya energi. Lah, energi ini nanti bisa berupa pantulan cahaya. Nah, seperti itu ya. Makanya kenapa suatu logam ini bisa memantulkan cahaya. Nah, apalagi di sini elektronnya bisa bergerak bebas. Oke. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yang dimiliki oleh logam adalah bersifat
konduktor. Nah, atau dapat menghantarkan listrik ya. Siapa yang bisa menghantarkan listrik? Listrik itu apa, Mas? Listrik itu kan aliran elektron ya. Nah, listrik ini kan termasuk ke dalam jenis aliran dari elektron. Karena listrik adalah aliran elektron-elektron, di mana di dalam kisi-kisi dari suatu logam ini banyak terdapat elektron yang bergerak bebas. Jadi kalau ada elektron yang masuk atau aliran listrik, maka dia langsung gampang aja diteruskan. Nah, seperti ini. Nah, gampang saja diteruskan. Makanya sifat dari logam bersifat konduktor. Kemudian yang terakhir, sifat logam adalah dapat menghantarkan panas ya. Nah, dapat menghantarkan panas. Nah, kenapa kok logam bisa menghantarkan panas? Nah, karena kalor yang diberikan ke dalam logam, nah ini kalor yang masuk nanti akan diteruskan oleh elektron-elektron dan segeranya akan disebarkan merata ke permukaan dari logam ini. Makanya kenapa ini ujung sini diberi kalor, maka kalor nanti langsung bisa sampai ujung sini. Nah, kenapa? Karena elektronnya bisa menghantarkan kalor yang diberikan. Baik, setelah paham mengenai sifat-sifat logam dan teori mengenai logam, maka silakan dicoba untuk mengerjakan dua soal ini. Ya, nanti kalau masih belum paham, nanti akan saya berikan pembahasannya. Oke.